Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, mobil sekarang banyak sekali menggunakan penggerak depan atau front wheel drive. Akan tetapi ada beberapa mobil yang masih menggunakan penggerak belakang seperti Daihatsu Terios, Toyota Rush, Toyota Fortuner, ataupun Mitsubishi Pajero Sport. Nah, rival dari SUV ini seperti Mitsubishi Xpander Cross, terus ada Suzuki XL7, terus ada Honda BR-V, itu sudah menggunakan front wheel drive atau penggerak depan, di mana tenaga dari mesin disalurkan ke roda depan yang berputar, sedangkan rear wheel drive atau penggerak belakang itu tenaga mesin disalurkan melalui penggerak belakang. Nah, sebenarnya ada plus minus dari penggerak depan ataupun penggerak belakang, teman-teman. Seperti Daihatsu Terios ini yang masih menggunakan penggerak belakang karena dia adalah salah satu SUV yang generasi pertamanya itu memang menggunakan penggerak belakang. Nah, pada generasi kedua ini atau yang tipe panjangnya ya, saat ini generasi kedua ini model yang sudah panjang, SUV yang panjang, dia masih menggunakan penggerak belakang atau rear wheel drive. Nah, teman-teman, selama kita menggunakan Daihatsu Terios yang menggunakan berpenggerak belakang atau rear wheel drive, kita memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan dari mobil berpenggerak belakang. Nah, apa aja yang menjadi kekurangan dan kelebihan mobil berpenggerak belakang? Simak terus videonya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk kekurangan mobil berpenggerak belakang. Yang pertama, mobil berpenggerak belakang itu adalah salah satunya lost power atau kehilangan tenaga, teman-teman. Kehilangan tenaga karena mobil berpenggerak belakang ini, tenaga mesin yang berada di depan disalurkan ke belakang melalui gardan atau sambungan di sini, teman-teman ya. Ada gardan yang memanjang, serta di tengah-tengahnya di panjang ada propeller shaft dan di tengahnya ada gardan maksud kami. Nah, itu mengalami pada saat dia di transmisi sini, transmisi ke belakang, pastinya dia akan mengalami loss power atau tenaga yang berkurang atau yang tenaga yang hilang karena terlalu jauhnya antara mesin dan penggerak belakang atau mesin dan roda ini cukup jauh, teman-teman. Jadi itulah kenapa salah satu kekurangan dari mobil berpenggerak belakang yaitu kehilangan tenaga atau loss power yang cukup besar dibandingkan dengan mobil berpenggerak depan atau front wheel drive. Oke, kekurangan yang kedua, teman-teman, mobil berpenggerak belakang ini berisik. Karena kita sudah menggunakan mobil ini dan merasakannya hampir 1 tahun ya, 6 bulan, setengah tahun. Mobil ini kita rasakan sebelumnya kita menggunakan FWD atau berpenggerak depan itu lebih senyap karena tenaga mesin langsung disalurkan di roda depan, sedangkan sekarang tenaga mesin disalurkan ke roda belakang yang dimana ada uh, propeller shaft ataupun yang memanjang untuk menyalurkan tenaganya di tengah-tengah situ, teman-teman ya, di tengah-tengah sini, di bawah sini, di bawah jadi di sini terdapat perputaran transmisi menuju ke penggerak belakang. Nah, itulah yang menyebabkan mobil berpenggerak belakang itu terasa lebih berisik, teman-teman, dibandingkan mobil dengan penggerak depan. Nah, kekurangan yang ketiga, teman-teman, mobil berpenggerak belakang tentunya lebih berat dibandingkan dengan mobil berpenggerak depan atau front wheel drive. Karena tadi beberapa komponen ada di belakangnya, teman-teman, yang memanjang seperti gardan, propeller shaft, dan semua yang mengharuskan mobil ini memindahkan tenaga mesin di depan ke belakang, teman-teman. Jadi itulah tadi ditambah lagi komponen yang lebih banyak sehingga menyebabkan bobot mobil ini menjadi lebih berat. Jika mobil ini berpenggerak depan akan lebih ringan karena dia lebih sederhana untuk transmisinya. Nah, kekurangan nomor 4, teman-teman, mobil berpenggerak belakang ini pastinya lebih boros. Sudah kita gunakan selama 6 bulan ini dan kita bandingkan dengan mobil berpenggerak depan. Sebelumnya kita menggunakan beberapa mobil berpenggerak depan ya, ada Xenia FWD, ada Ford Fiesta FWD, itu
kalau dibandingkan dengan ini, memang tidak berpaut jauh konsumsi BBM-nya. Akan tetapi saya rasa ini memang agak sedikit lebih boros. Karena apa? Karena dengan bobotnya yang lebih berat. Selain itu, transfer tenaganya dari depan ke belakang membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman. Jadi kita merasa, oh ini kurang. Jadi kurang, kita gas terus. Dan itu menyebabkan salah satu mobil berpenggerak belakang itu lebih boros dibandingkan dengan mobil berpenggerak depan. Oke, kekurangan yang kelima, atau ini bisa dikatakan kekurangan yang terakhir ya bagi kami, teman-teman. Nah, adalah kekurangan di mana mobil ini pastinya akan memiliki biaya perawatan serta biaya produksi yang tinggi. Kenapa biaya produksi yang tinggi, teman-teman? Karena mobil berpenggerak belakang ini memiliki gardan di belakang sini, teman-teman. Nih, gardannya itu pastinya membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga mobil berpenggerak belakang biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan mobil berpenggerak depan. Nah, selain itu teman-teman ya, mobil berpenggerak belakang yang menggunakan gardan seperti ini pastinya memiliki biaya perawatan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena mobil berpenggerak belakang ini harus adanya maintenance atau perawatan mengganti oli gardan secara berkala dibandingkan dengan mobil berpenggerak depan yang hanya membutuhkan biaya untuk ganti oli transmisi saja. Tidak ada biaya ganti oli gardan karena dia tidak menggunakan gardan seperti mobil berpenggerak belakang. Nah, kalau tadi kita bahas 5 kekurangan dari mobil berpenggerak belakang, sekarang kita akan membahas 5 kelebihan dari mobil berpenggerak belakang. Yang pertama, teman-teman, pastinya mobil ini akan lebih awet untuk dari sistem kaki-kakinya, teman-teman. Karena apa? Karena penggeraknya itu ada di belakang, jadi bobotnya itu lebih merata ya. Dan kaki-kaki ini seperti adanya T-rod, ball joint, terus suspensi, link T-rod, terus ada apa itu sebagian yang lain-lain, itu kaki-kakinya akan lebih ringan di depan, teman-teman, dibandingkan dengan mobil berpenggerak depan yang tentunya bobotnya akan semuanya berlari ke depan, yang akan membebani kaki-kaki mobil ini, sehingga kaki-kakinya akan berat dan lebih cepat rusak. Makanya mobil berpenggerak belakang ini memiliki kaki-kaki yang lebih awet dan lebih tahan lama. Nah, yang kedua, teman-teman, mobil berpenggerak belakang ini memiliki bobot yang seimbang. Kenapa kita bilang bobot yang seimbang? Karena mobil berpenggerak belakang ini memiliki bobot mesin di depan, transmisi di tengah, dan penggeraknya ada di belakang. Jadi itulah kenapa mobil berpenggerak belakang ini memiliki bobot yang lebih merata dibandingkan dengan mobil yang berpenggerak depan. Karena mobil berpenggerak depan itu mesinnya ada di depan, transmisinya ada di depan, dan langsung menggerakkan roda ada di depan. Sehingga bobotnya tidak merata, alias bobotnya hanya berat adanya di depan. Ya. Jadi mobil yang berpenggerak belakang ini mobil yang untuk bobotnya lebih merata. Nah, kelebihan nomor 3 dari mobil berpenggerak belakang atau RWD yaitu mobil ini pastinya sudah familiar, teman-teman. Di daerah tanjakan mobil ini lebih handal untuk melibas tanjakan. Karena apa tadi? Karena bobotnya yang merata dibandingkan dengan mobil berpenggerak depan yang bobotnya itu berada di kebanyakan berada di depan semua, sedangkan mobil ini yang kita sebutkan di nomor 2 tadi bobotnya lebih merata, dan ini pastinya akan membuat mobil ini lebih handal di tanjakan karena bobotnya yang merata. Sehingga selain itu, teman-teman, mobil yang berpenggerak belakang pada saat ditanjakan pastinya beban dari mobil itu berpindah ke belakang pada saat menanjak. Nah, sedangkan mobil yang berpenggerak belakang ini memiliki tenaga yang digerakkan di belakang, sehingga mobil ini lebih kuat, teman-teman, untuk melibas tanjakan dibandingkan dengan mobil berpenggerak depan, di mana bobotnya ada di depan, sedangkan pada saat menanjak pastinya bobot akan berlari ke belakang karena posisi menanjak seperti ini, teman-teman. Nah, sedangkan mobil berpenggerak depan itu bobotnya berada di depan, yang akan menyulitkan mobil FWD untuk menanjak dibandingkan dengan mobil berpenggerak belakang seperti Terios, Rush, Fortuner, ataupun Pajero Sport. Oke, yang keempat, kelebihan dari mobil RWD yaitu pengendalian yang lebih baik, teman-teman. Karena apa? Karena seperti kita jelaskan tadi,
Nomor 2 itu bobotnya merata. Nah, bobot merata itu akan berimbas pada pengendalian yang lebih baik. Di mana? Karena bobotnya yang merata, pada saat kita melakukan driving, bobot yang merata itu akan membuat kita lebih bisa menyeimbangkan pada saat kita berkendara, teman-teman, dibandingkan dengan mobil berpenggerak depan yang bobotnya berada di depan yang tidak merata bobotnya, teman-teman, yang membuat kita, memang ada sebagian orang yang melebihkan mobil berpenggerak depan itu lebih efisien dan lain-lain. Akan tetapi untuk keseimbangan dalam mengemudi, mobil RWD masih lebih unggul. Nah, yang kelima atau yang terakhir, kelebihan dari mobil RWD yaitu beban kerja lebih optimal. Karena apa? Karena mobil berpenggerak belakang, roda depannya ini hanya fokus untuk mengendalikan mobil ke kanan, ke kiri, berbelok, dan sebagainya. Dia tidak untuk menggerakkan atau membawa mobil ini. Karena penggerak dari mesinnya ini, penyaluran mesinnya itu pindah ke belakang, yang menjadi mobil berpenggerak RWD, ban depannya lebih fokus untuk kemudi. Sedangkan ban belakang ini lebih fokus untuk menyalurkan tenaga. Jadi itulah yang kita sebut mobil berpenggerak belakang ini memiliki pengendalian yang lebih optimal. Kalau misalnya mobil FWD, itu pengendaliannya hanya pada di depan. Mobil FWD, roda depannya ini menggerakkan kemudi kanan dan kiri. Selain itu, dia juga harus bertugas untuk menyalurkan tenaganya berada di depan, sehingga roda belakang hanya ngikut saja. Dan itulah mengapa mobil RWD bisa disebut dengan pengendalian yang lebih optimal. Demikianlah 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari mobil RWD. Ini hanya pendapat kami ya, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan ataupun koreksi dari kelebihan dan kekurangan kami, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.